Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan subpokok bahasan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian bisa mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masih ingat dengan isi deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 bapak pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 poin yang paling penting. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama, kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Yang kedua, dapat meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari 5 isi deklarasi Bangkok ini mencerminkan bahwa di antara negara-negara ASEAN nantinya akan banyak sekali menjalin hubungan kerjasama. Nah, kerjasama antar negara ASEAN ini nanti ya diharapkan bisa mencapai tujuan yang sudah diamanatkan dalam deklarasi Bangkok tahun 1967. Ya, karena nantinya akan memunculkan berbagai macam kerjasama antara negara-negara ASEAN, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, kalian buka buku paket kalian, buku siswa, halaman 46. Halaman 46. Di sana ada sebuah artikel yang sangat menarik. Ya, interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN. Tolong kalian baca juga di buku paket kalian. Pada tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana atau ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai Program Regional ASEAN. Untuk penanganan bencana, ASEAN Regional Program on Disaster Management ini membuat kerangka kerjasama antar negara-negara ASEAN dan juga dengan mitra wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004-2011. Rangkaian program terpadu ARPDM menyangkut 5 komponen inti dan mencakup lebih
lebih dari 29 kelompok kegiatan. Kelima komponen inti dimaksud adalah: 1. Pembentukan kerangka penanganan bencana regional ASEAN. 2. Peningkatan kapasitas. 3. Pertukaran informasi dan sumber daya. 4. Peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan. 5. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan advokasi publik. Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral, tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional. Bahkan melalui kerjasama internasional bila memang diperlukan. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa bumi dan tsunami atau KTT Tsunami. Di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005, KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu deklarasi tentang aksi untuk memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, ini adalah artikel yang ada di buku kalian. Nah, sekarang dari artikel ini kita diskusikan. Ya, kita bagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 6 siswa. Kelompok 1, nomor absen 1 sampai 6. Kelompok 2, nomor absen 7 sampai 12. Kelompok 3, nomor absen 13 sampai 18. Kelompok 4, nomor absen 19 sampai 24. Kelompok 5, nomor absen 25 sampai dengan 30. Nah, perhatikan materi anak-anakku sekalian. Materi yang harus kalian bahas dalam diskusi kali ini adalah masing-masing kelompok. Silakan memperhatikan. Wilayah Asia Tenggara termasuk ke dalam wilayah yang rawan akan bencana alam, sehingga penanggulangan bencana alam sudah seharusnya menjadi prioritas bagi setiap negara yang ada di dalam wilayah tersebut. Yang perlu kalian diskusikan adalah identifikasi bencana yang pernah terjadi di negara-negara ASEAN. Kedua, dari identifikasi yang sudah kalian lakukan, bagaimana bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam menangani bencana tersebut? Yang ketiga, apa upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN guna meminimalisir terjadinya korban bencana tersebut? Nah, silakan masing-masing kelompok berdiskusi dengan teman sekelompoknya dengan tema yang sama ini. Waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Selamat berdiskusi. Anak-anakku sekalian, setelah kalian berdiskusi, kalian presentasikan hasil diskusinya. Silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tugas mandiri. Setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi, tugas mandiri yang harus kamu kerjakan di rumah adalah cari melalui buku atau media yang lain
tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menangani masalah kejahatan transnasional terorganisir, yaitu tentang peredaran narkoba, kejahatan dunia maya atau cybercrime, perdagangan manusia, atau tenaga kerja ilegal. Silahkan kalian kerjakan tugas mandiri di rumah. Setelah itu, silahkan dikumpulkan di kantong tugas mandiri. Aku lelah berpura-pura menjadi orang lain. Demikian kata Patrick Star dalam film SpongeBob. Oleh karena itu, jadilah diri kamu. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.